Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan melanjutkan kisah tentang Villa Perenggut Nyawa, di mana part 1 sudah kita selesaikan ceritanya, dan kali ini akan kita ceritakan kisah selanjutnya, Villa Perenggut Nyawa by Fajria. Seperti biasa, bagi para sahabat Ngulik Horor dan teman-teman yang baru masuk di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, berikan like dan juga komentarnya guna kemajuan channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Langsung saja kita masuk ke bagian cerita part kedua, masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Bentar ya, gua cek dulu, ucapnya sembari menuju pintu depan. Suara itu semakin jelas seperti ada banyak sekali makhluk yang ingin masuk ke dalam villa ini. Aku mengintip dari jendela dan ternyata itu mayat hidup. Damar, Adit, tutup semua jendelanya. Mayat hidup ada di luar, teriak aku. Damar dan Adit langsung berlari menutup dan mengunci jendelanya, sementara aku mengunci pintu dan menahan agar tidak didobrak oleh puluhan makhluk itu. Kok bisa ya ada mayat hidup? Tanya Damar. Dini, tolongin gue, lepasin. Teriak Siska dari dalam kamarnya. Adit, cek dulu, gue masih harus nahan pintu ini nih. Damar, bantuin gue, teriakku. Rey, Dini nyerang Siska, cepet lo kesini, teriak Adit. Apa? Aku bingung. Di luar ada mayat hidup yang ingin masuk ke dalam. Bagaimana kalau mereka memakan kami? Damar, lu tahan pintu sebisa lu. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa, perintahku ke Damar. Damar hanya mengangguk sembari menahan pintu. Aku segera menuju kamar Dini dan Siska. Memang benar, Dini tengah mengamuk dan merusak semua barang-barang yang ada di dalam. Dini, berhenti, teriakku. Dini kembali memuntahkan darah hitam dan bagian perutnya mulai mencubit. Kemudian dia terjatuh ke lantai. Dini, ku gendong dia dan ku bawa keluar dari kamar. Siska, bawa semua barang-barang lu sama Dini, cepat, teriakku. Iya. Damar, Adit, beresin semua barang-barang kita, teriakku kepada kedua sahabatku ini. Kita keluar sekarang, tanya Adit kepadaku. Aku yang duduk di lantai dan kupeluk erat Dini. Lu mau di sini sampai kapan? Tanyaku balik. Tapi di luar kan, sahut Damar. Udah, kita terobos aja, jawabku. Lu yakin, Rey? Tanya Siska kepadaku. Yakin. Lu pada percaya sama gua? Mar, lu gendong Dini aja nih, ntar gue yang buka pintunya, tambahku. Aku segera menuju pintu depan. Nyaliku seketika ciut saat aku mengintip dari jendela. Kami akan menghadapi puluhan mayat dengan tubuh mereka yang sangat hancur dan bau. Rey, itu mayat lo, bukan manusia, bisik Adit di telingaku. Udah, gak apa-apa. Kalaupun kita di sini terus mereka bakal makan kita, ucapku. Biar gue yang jalan duluan. Tiba-tiba Damar seperti sangat berani. Sebenarnya aku takut untuk menghadapi ini, tapi ini demi keselamatan semua. Mau gak mau, harus keluar dari tempat jahanam ini. Buk! Suara pintu terbuka lebar. Puluhan mayat ini berada tepat di depan mata kami. Antara jijik dan takut kami rasakan. Hujan deras disertai angin sangat kencang membuat kami kesulitan untuk berjalan, apalagi berlari. Rey, bisik Siska, jangan takut, sini. Aku sembari menggandeng tangan Siska. Kami berlima saling berpegangan melewati mayat-mayat hidup ini yang entah dari mana mereka datang. Rey, kaki gua gak bisa gerak, teriak Damar. Mayat-mayat hidup ini terus menyerang kami, terlebih ke Dini. Sepertinya mereka ingin sekali mencoba merebut Dini dari Damar. Ku segera hampiri Damar. Aku segera menggendong Dini dan Damar dibantu Adit untuk bangkit. Cepat lari. Hei, suara yang tak asing di telinga kami. Yang itu Pak Lukman. Dia yang sebelumnya tampak gagah sekarang berubah menjadi mayat yang berlumuran darah. Dasar bukan manusia, teriak Damar. Ayo, tinggal di sini bersama kami. Sosok Pak Lukman mencoba mengejar kami dan puluhan mayat itu. Rey, lihat Dini, bisik Siska kepadaku. Aku langsung menengok ke arah Dini.
dengan wajah seperti sudah mati. "Damar, periksa nadinya," seruku. "Masih ada," jawabnya. "Cepat, langsung ke mobil sebelum mereka menangkap kita," teriakku. Jarak villa ke mobil cukup jauh. Satu hujan yang terus mengguyur kami. Tapi tak apa, setidaknya mayat-mayat itu tidak bisa mengejar kami. "Tutup kaca mobilnya, Ray," teriak Adit. Mayat-mayat ini terus memukul-mukul mobilku tanpa henti. Aku masih tidak percaya dengan kejadian ini dan nafas yang tersengal-sengal. Dini, kondisi Dini semakin tak wajar. Perutnya semakin membesar, tapi untuk saat ini dia belum memuntahkan darah hitam seperti waktu sebelumnya. Apakah ini tumbal villa itu atau benar-benar tidak masuk akal? "Ray, cepat langsung pulang," teriak Damar. Aku langsung tancap gas, meninggalkan tempat mematikan ini. Aku melewati jalan yang kami lewati saat menuju ke sini. Tapi aneh, harusnya ada pemukiman warga di sini, tapi ternyata tak ada satupun. Hanya pepohonan yang sangat besar, yang aneh di setiap tepi jalan. Aku ingin berpikir macam-macam. Yang penting kita pulang, dan Dini langsung dibawa ke rumah sakit. "Kenapa, Ray?" tanya Adit. "Gue nabrak orang," jawabku. "Hah? Coba lihat dulu," sahut Damar. Aku langsung turun dan melihat orang yang aku tabrak tadi. "Aduh, maaf kek, saya nggak sengaja. Kami lagi buru-buru." Sembari aku membantu kakek ini untuk bangkit. Kakek dengan perawakan tinggi, hidung mancung, seperti bukan orang sini. Dengan keriput wajahnya sekitar berumur 70 tahun. "Iya, tak apa," jawabnya singkat. "Apa yang sakit, kek? Saya obatin dulu ya." "Tidak perlu. Atau saya antar pulang ya, kek?" tambahku lagi. Kakek ini hanya mengangguk, tanda dia mau ikut bersama mobil kami. Kami berdua kemudian masuk dan kakek ini duduk tepat di samping kemudiku. "Nama kakek siapa?" tanyaku. "Ahmed," jawabnya. "Kakek ini yang lu tabrak tadi," bisik Damar yang tepat berada di belakangku. Aku hanya mengangguk. "Teman kamu, kenapa?" Tiba-tiba kakek Ahmed menanyakan perihal tentang Dini. "Gak tahu, kek. Tiba-tiba dia seperti ini," jawab Damar. "Kakek tahu teman kami kenapa?" tanyaku. "Sudah, antarkan saja kakek dulu," jawabnya. Aku segera mengemudikan mobil ini dan menuju tempat kakek Ahmed. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai di kediaman beliau. Rumah dari kayu antik dan dikelilingi pohon bambu. Kami langsung turun dan segera mengikuti langkah kakek Ahmed. "Mari masuk." Kami masuk. Memang benar, cantik sekali nuansa rumahnya. Kami langsung duduk di sebuah kursi kayu, dan beliau masuk ke sebuah kamar. Entah apa yang beliau perbuat. Kemudian beliau keluar dengan membawa secangkir minuman. "Kalian dari mana?" tanyanya. "Kami habis liburan, kek," jawabku. "Kenapa temanmu sampai seperti ini?" tanyanya lagi. "Kami pun tidak tahu, kek," jawab Adit. Kakek ini hanya mengangguk-angguk. "Suruh dia minum ini." Kakek ini memberiku secangkir minuman yang tadi dibawa. "Dini, minum dulu nih." Dini langsung meneguknya hingga habis. Dini memuntahkan darah hitam seperti waktu sebelumnya. "Kek, kok malah jadi gini?" tanya Damar. "Lebih baik temanmu langsung dibawa pulang," jawab kakek Ahmed. "Kami langsung pulang sekarang ya, kek?" tanya Siska. "Jangan, kalian di sini saja. Biar keluarga dia jemput ke sini. Sis, coba telepon nyokapnya. Dini biar dijemput." Siska langsung membuka ponselnya. "Halo? Halo sis, bagaimana liburan kalian? Kok Dini gak ngabarin tante ya?" Tante, sebelumnya Siska minta maaf ya." "Loh, maaf kenapa sis?"
Dini sakit tante, dan tante harus jemput ke sini. Astaga, sakit apa? Siska juga nggak tahu tante. Intinya harus dijemput sekarang juga. Oke. Tante langsung ke sana ya. Kamu Sherlock aja. Oke tante. Tut. Gimana sis? Tanyaku. Iya, gue Sherlock dulu, ntar langsung jemput, jawabnya. Palingan besok pagi baru sampai, sahut kakek ini. Kami berempat hanya mengangguk, sementara Dini masih sangat lemas. Sabar ya Din, bisik Siska di telinga Dini. Hari sudah mau menjelang malam. Sebaiknya kalian tidur di sini dulu ya. Kakek ini sembari beranjak dari tempat duduknya. Iya kek, jawab kami. Kamu yang perempuan, lebih baik tidur di kamar. Ada satu kamar kosong, jadi bisa tidur di situ. Kakek ini sembari menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Siska dan Dini. Istirahatlah, ucap kakek itu. Nanti malam makan bersama. Kakek sudah menyiapkan makan buat kalian, tambahnya lagi. Kami semua hanya mengangguk, sementara kakek ini masuk di ruangan dalam. Mendingan kalian langsung istirahat aja ke kamar, perintahku. Dini juga kayaknya udah mendingan, sahut Adit. Iya, kasihan tuh Dini, ntar kalau mau makan malam gua panggil, tambah si Damar. Mereka berdua mengangguk dan meninggalkan kami bertiga di ruang depan yang bisa dibilang ruang tamu. Ngomong-ngomong, tadi mayat beneran bukan ya? Tanya Damar sembari merebahkan di atas kursi panjang. Iya, gue berasa kayak mimpi tahu, sahut dari Adit. Iya mayat beneran lah, masa bohong, jawabku kepada mereka. Tapi kita bisa bebas loh guys. Wow, amazing. Damar langsung berdiri dan keheranan dengan kejadian yang menimpa kami. Biasa aja kali, jawabku dengan tertawa kecil. Ya nggak bisa dong Ray. Lu gimana sih? Damar kembali menyaut. Lebay lu, ntar ketemu hantu lagi nangis kejer. Tambah si Adit sembari tertawa bersamaku. Sekarang gue gak takut sama tuh hantu gak jelas, tambah Damar. Oke, kalau kita ketemu mereka, ntar lo yang hadepin buat jagain kita ya, ucapku. Jangan gitu dong Ray, gue cuma bercanda. Hehehe. Alah, belaku lo Mar, sahut Adit. Damar hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Badan gue bau banget, numpang mandi boleh gak ya? Tanya Adit. Lah, gak tahu. Gua gak enak sama kakek ini. Mending gak usah mandi deh, ganti baju aja, jawabku. Tapi Ray, Adit bau banget. Damar sembari memegangi lengannya. Pada bisa diem gak sih? Kita tuh lagi numpang. Lu pada malah rusuh mulu, ucapku kepada mereka berdua. Iya Ray, sorry. Mari makan. Kakek ini membawa sebuah makanan yang cukup banyak menurut kami. Makan apa kek? Tanya Damar. Singkong bakar, jagung rebus, dan daun singkong rebus, ucapnya kepada kami. Kami bertiga hanya saling menatap, karena kami belum terbiasa makan makanan seperti ini, kecuali Damar. Kenapa kalian tidak suka? Tanyanya. Suka kek, suka kok, jawab kami bertiga. Ya sudah, makan saja. Teman kalian yang perempuan suruh makan juga. Sembari pergi meninggalkan kami. Gua panggil Dini sama Siska dulu ya, ucapku. Aku kemudian berjalan menuju sebuah kamar. Din, Siska, ayo makan. Iya Ray, sebentar, jawab si Siska. Oke, gua tunggu di depan ya. Kemudian aku pergi menemui Adit dan Damar yang telah melahap sebuah singkong bakar tadi. Kok lu pada makan duluan? Ucapku.
Udah lapar, jawab Damar sembari mengayuh singkong tersebut. Aku hanya menggeleng keheranan melihat tingkah dua sahabatku ini. Tiba-tiba Dini dan Siska keluar dari kamar yang terus menghampiri kami. Din, gimana keadaan lo? Tanyaku. Jangan ditanya dulu, jawab Siska. Siska membantu mendudukkan Dini di sebuah kursi. Lah, emang kenapa? Tanya Adit. Dini kayak orang linglung, bisik Siska. Dari tadi diem aja, ngelamun aja, diajak ngomong gak nyambung, tambahnya lagi. Ya, mungkin masih kaget sama kejadian tadi, jawabku. Dan Dini juga meminta pulang terus. Terus gue jawab sabar ya, Din, besok nyokap lu datang buat jemput. Terus apa jadi? Tanya Damar. Dia cuma diem aja, jawab Siska. Jangan mikir aneh-aneh, udah makan dulu. Lu suka jagung rebus gak? Tanyaku ke Siska. Dia hanya mengangguk, kemudian mengambil satu jagung rebusnya. Kasih juga ke Dini nih, Damar sambil menunjuk ke arah Dini. Kemudian Siska mengambil satu untuk Dini. Ini Din, makan dulu, ucapnya. Dini hanya mengangguk, lalu mulai melahapnya. Kakek itu kemana? Tanya Siska. Masuk mungkin, makan di dalam, jawab Adit. Kita lebih aman di sini daripada di villa kan? Tanyanya. Belum tentu, Rey. Kan kita nggak tahu kakek itu baik atau enggak. Timpal Damar. Tapi dari segi fisik sih menurut gue baik kok, sahut Adit. Jangan terkecoh dengan fisik, kita perlu berhati-hati guys, tambah si Damar. Iya, tumben lu bener Mar, sahutan dari Siska. Damar hanya menepuk-nepuk dadanya dengan sok sombong. Dini mau nambah, tanyaku. Dia hanya menggeleng. Gue masih ada snack, Dini mau nggak? Tanya Adit. Dia mengangguk. Giliran snack aja, langsung mengangguk. Timpal Damar dengan muka sinis. Lu gitu amat sih Mar, timpal Siska. Gue bercanda hei, jawabnya. Tiba-tiba, siapa sih? Biar gue buku dulu ya. Aku langsung beranjak dari tempat dudukku. Tapi dari arah dalam, kakek ini lari dan menabrakku. Dan langsung membuka pintu, kemudian dia keluar dan menutupnya lagi. Kakek, kenapa kok lari? Tanyaku. Tuh kakek kenapa? Tanya Damar. Aku hanya menggeleng. Mungkin di luar ada teman atau siapa, aku nggak tahu. Pergi. Suara siapa sih? Kakek itu lagi ngapain di luar? Tanya Adit. Kayak orang berantem, tambah Siska. Suara Dini dengan lantangnya. Dini lo kenapa Aku coba menyadarkan Dini dan yang tengah seperti kerasukan. Din, sadar. Dini, berhenti. Kenapa? Teriak kakek ini. Kek, teman kami, tolongin kek. Kakek ini langsung meraih Dini dan mengusap wajah Dini serta berkomat kamit, mungkin membaca sebuah mantra. Kami hanya melihat dengan penuh takutan, berharap Dini tidak apa-apa. Sudah, dia tidak apa-apa, Cuk, ucap kakek ini. Kami menghela nafas panjang. Beruntung Dini baik-baik saja. Kakek, tadi yang di luar siapa ya? Tanya Damar. Mayat yang ingin mengambil raga dia. Kakek ini sembari menunjuk Dini yang terbaring lemas. Raga Dini? Aku menatap heran kakek itu. Dia hanya manggut-manggut. Istirahat, ucapnya. Tapi kek, kenapa kakek bisa tahu mayat itu? Tanya Damar. Jangan banyak tanya, jawab kakek agak keras. Kek, ceritakan dulu, tambah Adit. Sudah dibilang, jangan banyak tanya, tambahnya lagi. Kami semua akhirnya diam, walaupun dalam hati kami masih berselip rasa penasaran. Bawa temanmu ke kamar, perintahnya Siska. Lalu Siska membawanya ke kamar, sedang kami bertiga masih di tempat yang sama. Kemudian kakek ini masuk ke dalam, entah apa yang dia perbuat. Kakek itu sakit kali ya, bisik Damar ke telingaku.
Aku hanya menggeleng dengan rasa penasaran. Kakek itu kembali dan membawa satu kresek tanah. Kemudian dia menaburinya setiap pojok ruangan. Kakek lagi ngapain? Tanyaku. Menabur tanah yang telah dikasih doa, jawabnya. Kami bertiga menatap keheranan dengan tingkah kakek ini. Untuk apa menaburi segenggam tanah di setiap sudut ruangan? Untuk mengusir mayat hidup tadi. Setelah beberapa menit, kakek ini menabur tanah di setiap sudut. Kemudian dia kembali menatap kami. Kenapa? Tanyanya. Kami bertiga hanya menggeleng. Ada perasaan takut dan cemas di benak kami. Tenang, jangan takut. Tambahnya lagi, istirahat. Jangan pernah keluar malam-malam, imbuhnya. Kami tak menimpali dengan jawaban apapun selain hanya mengangguk. Kakek itu kembali ke dalam. Gue takut dia kayak Pak Lukman, ucap Adit. Gue juga mikir gitu. Kabur aja yuk, timpal Damar. Gue sih mau aja, tapi kan ingat, gak boleh keluar malam-malam, jawabku. Halah, kita kan gak tahu sifat asli si kakek itu gimana, tambah Damar. Tapi kita perlu pikir panjang kalau emang mau kabur dari sini. Siapa tahu kakek itu penolong kita, jawab si Adit. Gue gak yakin bro, ucap Damar. Gimana nih Ray? Jangan diam aja dong. Adit membuyarkan lamunanku. Gue juga bingung. Di sisi lain gue takut, tapi di situ gue percaya kakek itu baik, jawabku. Kabur aja yuk. Ayolah Ray, ucap Damar kepadaku. Langsung pulang aja, tambahnya lagi. Iya juga. Kita ngapain di sini terus-terusan? Tambah Adit. Udah, walaupun gak jawab Ray, gue mau pergi aja, ucap Damar. Mar, sabar dulu, jawabku. Lu lama banget mikirnya. Lihat ini tuh, kasihan, tambah Damar. Gimana Ray? Baiknya, gimana kita kira-kira? Gue nurut lu aja dah, ucap Adit. Aku menghela nafas mendengar perdebatan antara kami. Aku masih ingin tetap di sini sampai ini dijemput, tapi Damar terus mendesak untuk pergi dari sini. Gua mau pergi aja, Damar sembari menggendong tas miliknya. Mar, jangan egois gitu, ucapku sembari menghentikan langkah Damar. Emosi Damar meluap di saat aku mencoba bertahan di sini. Kenapa sih ribut-ribut? Kakek ini keluar dan menegur kami. Gak apa-apa kek, cuma bercanda aja, hehehehe, jawabku. Ingat, jangan keluar, timpalnya. Kami hanya mengangguk dan dia kembali masuk ke dalam. Mar, udahlah, di sini aja, ucapku. Enggak Ray, kita harus pergi, ucapnya. Aku menghela nafas panjang lagi. Oke, bentar kita panggil Dini dan Siska dulu. Dan jaga-jaga jangan sampai kakek itu tahu kalau kita bakal kabur dari sini, ucapku. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu kamar Dini dan Siska. Aku ketuk pelan-pelan pintu ini berharap kakek itu tidak mendengar. Siska, buka pintunya, ucapku dengan setengah berbisik. Ceklek. Ada apa? Tanya Siska. Kita kabur dari sini, ucapku. Hah? Malam-malam gini? Tanyanya. Iya, ayo, cepat jangan sampai kakek itu tahu. Oke, bentar. Siska masuk dan menuntun Dini. Oke, udah siap ya? Jangan berisik, ucap Damar. Kami hanya mengangguk. Damar mengecek pintu dan beruntung pintunya tidak dikunci sama sekali. Gak dikunci, Damar sembari berbisik. Kami mengikuti langkah Damar sampai akhirnya kami bisa keluar dari rumah kakek ini dan kembali ke mobilku. Lalu kami masuk ke dalam mobil, berharap tak ada hal aneh lain. Mar, lu yakin kita bakal selamat? Tanya Adit, yang duduk tepat di sampingnya. Udah, tenang aja, ucap Damar. Gue gak tenang sama ucapan kakek tadi, ucapku. Emang kakek itu bilang apa? Tanya Siska. Sebenarnya kalau malam-malam kita gak boleh keluar, tambahnya. Terus kenapa kita kabur? Tanya Siska. Damar yang minta, tambah Adit. Udahlah, tinggal positif aja. Emang lu pada mau gak pulang? Tanyanya.
Ya mau Mar, tapi ucapku. Alah Re, lu kebanyakan. Tapi tambah Damar. Ya udah Re, percaya aja sama Damar. Adit sambil melirik ke arah Damar. Cepet setir mobilnya Re, perintah Damar. Aku langsung mengemudi mobil ini dan kembali ke perjalanan pulang. Tapi hati dengan otakku masih terngiang-ngiang ucapan kakek tadi. Mobilku tiba-tiba berhenti di jalan. Sepertinya ada yang salah pada mobilku. Aku turun dan mengecek mesin mobilnya. Di sela-sela aku mengecek, tiba-tiba seseorang menyentuh pundakku. Aku pun langsung terkejut. Mas, jangan takut. Wanita muda berambut panjang memakai dress. Iya mbak, jawabku gugup. Mobilnya mogok Thomas, tanyanya. Iya mbak. Mbak ngapain jalan malam-malam kayak gitu di sini? Tanyaku. Oh, saya pulang mas. Rumah saya di situ tuh. Dia sambil menunjuk cahaya agak kejauhan di sana. Oh iya mbak, jawabku. Iya, kamu belum nyala. Mending ke rumah saya aja mas. Wanita itu sembari berjalan meninggalkanku. Iya mbak. Damar dan Adit tiba-tiba turun. Dia siapa? Tanya Adit. Gak tahu. Aku menggeleng. Hantu pasti hantu itu. Damar sembari berbisik. Ngaco lah, jawabku. Rumahnya di sana, tanya Adit. Iya katanya. Mirip villa tadi nggak sih? Tanyaku. Dari kejauhan sih mirip, tapi kan ini bukan arah ke villa, ucap Damar. Iya, lu benar, jawabku. Angin berhembus kencang disertai rintikan hujan, tapi mobilku belum menyala. Suara gemuruh sesekali menakut-nakuti kami. Ada rasa menyesal telah kabur dari rumah kakek itu. Dinginnya. Damar mendekap tubuhnya dengan kedua tangannya. Salah lu juga ngajakin kabur, sahut Adit. Halah, aku masih sibuk mengotak-ngatik mesin mobilku, berharap mobilku kembali seperti semula. Cek Siska sama Dini Mar, pintaku. Damar langsung memeriksa Siska dan Dini yang tengah di dalam mobil. Gimana? Tanya Adit. Mereka tidur, jawabnya. Masuk aja yuk, kayaknya mobilku gak bakalan nyala, ucapku. Adit dan Damar hanya mengangguk-angguk, dan kami bertiga langsung masuk ke dalam mobil. 15 menit lalu, seorang laki-laki menggedor-gedor kaca mobilku. Tak lain, itu kakek. Aku langsung membuka pintu mobil untuk turun. Kalian, kenapa di sini? Bentak kakek ini. Maaf kek. Aku menunduk. Cepat, kembali ke rumah saya. Mobilnya mati kek. Aku masih menunduk. Tiba-tiba Adit dan Damar ikut turun dari mobil. Kek, ucap Damar. Kamu kan yang mengajak untuk pergi dari rumah saya. Kakek ini menunjuk ke arah Damar. Maaf kek, aku takut kayak pas di villa, jawabnya. Kalian yang mau ditolongin malah seenaknya sendiri. Sepertinya kakek ini sangat marah kepada kami. Kek, maafin kita, Adit sembari menunduk. Sudah, kembali ke rumah saya. Tapi kek, kan mobilnya, ucapku. Jalan kaki, jawabnya singkat. Kami bertiga hanya mengangguk. Mar, panggil Dini sama Siska Ki, bisikku. Tapi mereka lagi tidur. Gak apa-apa daripada kakek ini marah. Damar mengangguk dan masuk ke dalam mobil untuk mengajak Siska dan Dini kembali. Kami semua berjalan mengikuti langkah kakek. Hari semakin gelap dan cuaca sangat dingin. Gara-gara lu kan ngajak kabur, bisik Adit ke telinga Damar. Sorry, slow aja lah. Aku hanya menatap heran ke Damar dan kenapa aku ikut kabur dengannya. Aduh, kalian pikir saya orang jahat? Tiba-tiba kakek ini berhenti dan bertanya seperti itu. Lu sih Mar, songgolku. Shh. Dia menyentuh bibirku dengan jarinya. Enggak kek, kita cuman pengen cepet pulang aja, ucap Damar. Kakek ini hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan kembali berjalan. Din, gimana? Lu masih ada yang sakit? Tanyaku ke Dini. Dia hanya menggeleng. Menurutku dia sudah seperti biasanya, cuma agak terlihat sangat lemas. Masuk, jangan keluar lagi. Tunggu sampai teman kamu dijemput besok, perintah kakek ini.
Aku mulai duduk di sebelah kursi dan kakek ini mulai mengunci rumahnya agar kami tidak kabur lagi. Istirahat. Walaupun kakek ini terlihat sangat marah, tapi dia masih peduli kepada kami. Halo, Siska membuka pintu dan sembari menelpon seseorang. Oke, aku tunggu, sahutnya lagi. Siapa sis? Tanyaku setelah Siska menutup teleponnya. Nyokapnya Dini udah mau nyampe katanya. Jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk dan duduk sembari meminum teh hangat. Nyokapnya Dini mau jemput? Tanya Adit. Iya katanya, jawabku. Wih, sip dong, ntar kita juga pulang, sahut Damar. Nah, iya, bisa bebas kan? Ucapku. Dari arah dalam terlihat kakek ini akan pergi serta membawa cangkul. Kek, mau kemana? Tanyaku. Mau ke kebun sebentar, ambil singkong, jawabnya. Tapi kek, ibunya Dini mau kesini, ucap Adik. Oh iya, gak apa-apa, kakek cuma sebentar. Kalau sudah sampai, tolong tunggu sampai kakek pulang dari kebun, ucapnya. Baik kek, ucap kami bertiga. Kakek mau kemana? Terlihat Siska dari arah luar yang akan masuk ke dalam. Mau ke kebun sebentar. Oh iya kek. Udah di mana tante? Siska mengangkat telepon miliknya. Oh oke, aku keluar dulu, ucapnya lagi. Siska keluar dari rumah. Mungkin akan menjemput nyokapnya Dini. Dari seberang jalan kami bertiga hanya duduk-duduk dan mengobrol. Sedangkan Dini di dalam kamarnya. Suara mobil mulai masuk di halaman rumah kakek ini. Kami bertiga bergegas keluar. Hei Rehan, Dini kenapa? Dini di mana? Terlihat sosok wanita parubaya yang tak lain adalah ibunya Dini. Dini, kamar tante. Tante masuk dulu aja, ucapku. Ibunya Dini masuk bersama sosok pria yang lebih muda darinya, yang tak lain adalah omnya Dini. Bentar ya tante, aku panggil Dini dulu. Siska berjalan masuk ke dalam kamar. Ini, Siska menjerit dan cerita sampai di sini dulu. Mohon maaf karena Mimin kemarin janji menyelesaikan cerita ini. Tapi dengan beberapa hal dan pertimbangan dan kesibukan Mimin tidak bisa menyelesaikan cerita ini secara langsung. Silahkan klik tombol subscribe-nya, lalu tinggalkan komentar positif untuk kami. Dan juga klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video channel Ngulik Horor. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Nantikan cerita berikutnya yang masih kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.